Halo, perkenalkan saya Nurhaliza Darasanta, NIM 859191191, Prodi PGSD, UPBJJ UT Mataram. Hari ini saya akan memaparkan materi dari modul 5 mengenai peran filsafat ilmu dalam dunia pendidikan. Hubungan antara kedua bidang ini sebenarnya sangat erat dan saling memperkuat satu sama lain. Pertama-tama, kita perlu memahami bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan menjaga kualitas ilmu pendidikan. Di sini, filsafat ilmu bekerja melalui 3 fungsi utama. Secara ontologis, ia menjaga agar tujuan pendidikan tetap lurus, yaitu berfokus pada proses memanusiakan manusia dan bukan memerlukan siswa sebagai robot atau komoditas. Secara epistemologis, filsafat ilmu menguji setiap metode mengajar dan riset agar selalu berbasis pada data ilmiah yang valid, bukan sekedar mengikuti tren tanpa dasar yang jelas. Sementara secara aksiologis, ia memastikan bahwa pemanfaatan ilmu dan teknologi dalam pendidikan tetap mengutamakan nilai moral, etika, dan pembentukan karakter anak didik. Namun, hubungan ini tidak berjalan satu arah. Pendidikan yang bermakna juga memberikan kontribusi besar bagi perkembangan filsafat ilmu. Sekolah dan ruang kelas pada dasarnya adalah laboratorium nyata tempat teori-teori filsafat yang abstrak diuji secara langsung. Ketika muncul tantangan baru di sekolah, seperti disrupsi, teknologi digital dan kecerdasan buatan, fenomena tersebut menjadi data empiris baru bagi para filosof untuk memperbarui cara berpikir mereka. Terlebih lagi, dari sistem pendidikan yang berkualitas itulah akan lahir generasi pemikir filsafat baru di masa depan. Dalam membedah berbagai persoalan pendidikan, filsafat ilmu seringkali disebut sebagai sebuah pisau analisis yang tajam. Sebutan ini muncul karena filsafat ilmu memiliki 3 pilar utama yang mampu mengurangi masalah hingga ke akarnya. Pilar ontologi digunakan untuk mengidentifikasi apa sebenarnya akar masalah yang sedang terjadi di lapangan. Kemudian, pilar epistemologi membantu kita merumuskan bagaimana metode ilmiah atau strategi pengajaran yang paling tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Terakhir, pilar aksiologi digunakan untuk menakar untuk apa solusi tersebut diterapkan, guna menjamin bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar etis dan bermanfaat bagi siswa. Untuk melihat penerapannya secara nyata, kita bisa mengamati 3 contoh konkret di dunia pendidikan saat ini. Di ranah kebijakan, kita bisa melihat pada pengalihan ujian nasional menjadi asesmen nasional. Kebijakan ini diambil berdasarkan pemikiran aksiologis bahwa kualitas seorang manusia tidak dapat diredukasi hanya menjadi angka-angka di atas kertas. Di ranah kurikulum, contoh nyata terlihat pada penerapan kurikulum merdeka yang berbasis proyek. Kurikulum ini menerapkan prinsip epistemologis bahwa pengetahuan menjadi lebih bermakna ketika siswa ikut mempraktikkannya secara langsung, bukan sekedar menghafal teori. Terakhir, dalam proses pembelajaran, hal ini terlihat dari perubahan peran guru menjadi fasilitator. Guru tidak lagi memandang siswa menjadi botol kosong yang pasif, melainkan sebagai subjek aktif yang memiliki potensi bawaan untuk dikembangkan. Sekian pemaparan dari saya mengenai keterikatan antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan. Terima kasih.